Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul Tak Bercacat Sampai Kedatangan Tuhan. Dengan dasar dari surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13 yang demikian. Kiranya Tuhan menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin kita tak bercacat sampai kedatangan Tuhan? Kita akan merenungkan ayat ini menggunakan pendekatan pertanyaan 5W1H. Pertama, who, siapa? Penulis surat ini adalah Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat ini adalah sekelompok orang yang baru menerima Injil dan sedang belajar hidup dalam iman kepada Kristus. Firman ini juga ditujukan kepada kita semua, saudara dan saya, yang hidup di zaman akhir ini. Kedua, what, apa? Rasul Paulus menyampaikan harapan dan doa agar Allah menguatkan dan menguduskan jemaat sepenuhnya. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan roh, jiwa, dan tubuh agar jemaat tetap bersih dan tidak bercacat sampai kedatangan Kristus. Ketiga, when, kapan? Dikatakan pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang merujuk pada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kembali atau the second coming. Ini merupakan janji yang pasti bagi setiap orang percaya. Keempat, where, di mana? Surat ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, namun pesan yang terkandung di dalamnya juga relevan bagi setiap orang percaya di seluruh dunia, termasuk kita di sini. Kelima, why, mengapa? Karena Allah menginginkan umatnya hidup dalam kesucian, agar dapat bersekutu dengannya. Allah mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 6. How, bagaimana? Proses menguduskan diri memerlukan keterlibatan aktif dari setiap pribadi. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, mematuhi firman-Nya, dan mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk membantu kita hidup sesuai standarnya. Saudara-saudara, dalam menanti kedatangan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan menjadi terang dalam kegelapan. Di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan tantangan, kita dipanggil untuk menjadi pelita yang bersinar, hidup dalam kesucian dan tidak bercacat. Melalui firman, doa, tindakan baik, dan keterlibatan sosial, kita dapat mewujudkan iman kita dan menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Seperti kesaksian pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara Eliata, sebuah lagu yang berjudul Sucilah Dia. Sebuah pujian yang menjadi berkat bagi banyak orang, menginspirasi orang percaya untuk selalu memuji Tuhan yang kudus dengan hati yang tulus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Karena Dia yang membimbing kita hingga tidak tersesat. Karena Dia yang menemani dan menghibur kita saat kita berduka.
Tuhan Yesus patut dipuji dan disembah. Saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita sampai kedatangan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan kemurnian bersama umat tebusan Kristus. Bersediakah saudara memperbaharui komitmen untuk hidup kudus dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali? Lakukanlah saja. Itu sudah cukup. Amin. Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini menguatkan komitmen kami untuk hidup dalam kesucian dan kemurnian, supaya kami tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mampukanlah hidup kami terus bersinar, menantikan kedatangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.